Selamat datang guru busana pada pelatihan upskilling dan reskilling tahun 2025 di BBP PMPV Bisnis dan Pariwisata. Materi hari ini adalah menganalisa perilaku konsumen untuk pasar yang spesifik, terdiri dari 3 elemen kompetensi yaitu 1. Mengkonfirmasi pasar barang atau jasa. 2. Mengevaluasi perilaku konsumen. Dan ketiga, merekomendasikan strategi pemasaran barang atau jasa. Perilaku konsumen untuk pasar yang spesifik merupakan kompetensi dalam menganalisis perilaku konsumen untuk pasar dan kebutuhan yang spesifik, seperti keputusan dalam membeli barang atau jasa. Kesuksesan bisnis tercapai jika adanya kesesuaian pasar dan produknya. Saat pasar sesuai, maka strategi marketing akan tersusun, sehingga efisiensi akan menghasilkan keuntungan maksimal. Segmentasi pasar adalah kegiatan membagi suatu pasar menjadi kelompok-kelompok pembeli yang berbeda yang memiliki kebutuhan, karakteristik atau perilaku berbeda yang mungkin membutuhkan produk pemasaran yang berbeda. Tujuan segmentasi pasar adalah membagi basis pelanggan yang besar menjadi subkelompok lebih kecil yang memiliki kebutuhan dan karakteristik sama. Membantu meningkatkan pemahaman perusahaan terhadap pelanggan sehingga dapat memposisikan mereknya dan menawarkan produk layanan kepada target pelanggan secara tepat. Prosedur segmentasi pasar mencakup 3 langkah utama, yaitu segmentasi, targeting, dan positioning. Pertama, perusahaan mengidentifikasi dan membagi pasar ke dalam segmen-segmen yang lebih kecil berdasarkan karakteristik tertentu, seperti demografi, psikografis, atau perilaku konsumen. Setelah itu, dalam tahap targeting, perusahaan memilih segmen yang paling potensial dan sesuai dengan tujuan bisnisnya untuk dijadikan target utama. Terakhir, dalam tahap positioning, perusahaan merancang strategi pemasaran dan citra merek yang membedakan produknya dari kompetitor serta menciptakan persepsi yang kuat di benak konsumen agar sesuai dengan kebutuhan dan preferensi pasar yang ditargetkan. Jenis-jenis bisnis dapat dikategorikan berdasarkan pola transaksi dan hubungan antar pelaku usaha. Business to business, B2B, adalah model bisnis di mana transaksi terjadi antara dua perusahaan, seperti produsen yang menjual bahan baku ke pabrik manufaktur. Sementara itu, business to consumer, B2C, melibatkan transaksi langsung antara perusahaan dan konsumen akhir, seperti toko retail yang menjual produk kepada pelanggan. Selain itu, terdapat juga consumer to consumer, C2C, di mana individu menjual produk atau jasa kepada individu lain melalui platform seperti marketplace online. Ketiga model ini memiliki karakteristik unik dalam cara mereka beroperasi dan berinteraksi di pasar. Strategi pemasaran adalah usaha pengenalan sebuah produk, barang, atau jasa dengan cara tertentu kepada masyarakat luas. Dalam rangka mencapai hasil yang diharapkan, para pebisnis berusaha menggunakan strategi marketing terbaiknya guna produk laku dan mendapatkan popularitas baik di mata konsumen dan pebisnis lainnya. Perbedaan, pada B2B lebih berfokus pada edukasi, solusi, dan referensi. Pada B2C dapat memanfaatkan Facebook, Instagram, Twitter, dan YouTube untuk mendapatkan audience rate. Jenis transaksi e-commerce dapat diterapkan untuk bisnis ke bisnis, B2B, bisnis ke konsumen, B2C, konsumen ke konsumen, konsumen ke bisnis. Product, price, place, dan promotion adalah 4 elemen utama dalam bauran pemasaran, marketing mix yang saling berkaitan dalam strategi bisnis. Produk, merujuk pada barang atau jasa yang ditawarkan kepada konsumen yang harus memiliki nilai dan keunggulan kompetitif. Price, harga, adalah strategi penetapan nilai jual produk yang mempertimbangkan biaya produksi, daya beli konsumen, serta harga kompetitor. Place, tempat distribusi, mencakup bagaimana produk didistribusikan dan diakses oleh konsumen, baik melalui toko fisik maupun platform digital. Terakhir, promosi, berfungsi untuk memperkenalkan dan membangun kesadaran konsumen terhadap produk melalui berbagai strategi pemasaran seperti iklan, diskon, dan media sosial.
Keempat elemen ini harus selaras agar bisnis dapat menjangkau target pasar dengan efektif dan meningkatkan penjualan. Pemasaran secara online dan offline merupakan dua strategi yang saling melengkapi dalam menjangkau konsumen. Pemasaran online memanfaatkan platform digital seperti media sosial, website, dan iklan berbasis internet untuk meningkatkan visibilitas dan interaksi dengan pelanggan secara luas dan real-time. Sementara itu, pemasaran offline dilakukan melalui metode tradisional seperti iklan di media cetak, billboard, event, serta promosi langsung di toko fisik. Kombinasi kedua strategi ini memungkinkan bisnis untuk menjangkau audiens yang lebih luas, meningkatkan brand awareness, serta memberikan pengalaman belanja yang lebih fleksibel sesuai dengan preferensi konsumen. Evaluasi konsumen terhadap barang dan jasa dapat dilakukan melalui 3 pendekatan utama, yaitu pendekatan interaktif, tradisional, dan sains pemasaran. Pendekatan interaktif melibatkan keterlibatan langsung antara perusahaan dan konsumen, seperti melalui media sosial atau survei online, untuk memahami preferensi serta pengalaman pelanggan secara real-time. Sementara itu, pendekatan tradisional lebih mengandalkan metode konvensional seperti wawancara, kuesioner tertulis, atau focus group discussion yang telah lama digunakan dalam riset pasar. Di sisi lain, pendekatan sains pemasaran memanfaatkan analisis data, algoritma, dan teknik berbasis kecerdasan buatan untuk mengidentifikasi pola perilaku konsumen dan memprediksi tren di masa depan, sehingga perusahaan dapat mengambil keputusan yang lebih akurat dan berbasis bukti. Pemasaran offline mencakup berbagai strategi yang bertujuan untuk meningkatkan visibilitas dan daya tarik produk di pasar. Salah satu cara yang efektif adalah kerjasama dengan media cetak, seperti koran dan majalah, untuk menjangkau audiens yang lebih luas melalui iklan atau artikel promosi. Selain itu, panggilan konfirmasi dapat digunakan untuk mempererat hubungan dengan pelanggan, memberikan informasi lebih lanjut tentang produk, atau memastikan kepuasan pelanggan setelah pembelian. Partisipasi dalam pameran juga menjadi strategi penting untuk memperkenalkan produk secara langsung, menarik calon pelanggan, dan membangun jaringan bisnis. Terakhir, mengubah kemasan produk dapat meningkatkan daya tarik visual dan menciptakan persepsi baru di mata konsumen, yang pada akhirnya dapat meningkatkan penjualan. Dengan berbagai strategi ini, pemasaran offline tetap menjadi bagian penting dalam mendukung keberhasilan bisnis. Pemasaran online dapat dilakukan melalui berbagai strategi yang efektif untuk menjangkau lebih banyak pelanggan dan meningkatkan penjualan. Salah satu caranya adalah menggunakan media sosial marketing seperti Instagram, Facebook, dan TikTok untuk membangun brand awareness dan berinteraksi langsung dengan audiens. Selain itu, Search Engine Optimization (SEO) membantu meningkatkan peringkat website di mesin pencari agar lebih mudah ditemukan oleh calon pelanggan. Search Engine Marketing (SEM) dengan Google AdS juga bisa dimanfaatkan untuk menampilkan iklan berbayar yang menjangkau target pasar lebih cepat. Email marketing menjadi cara lain yang efektif dalam mempertahankan loyalitas pelanggan dengan mengirimkan promosi dan informasi produk secara langsung. Bisnis juga dapat memanfaatkan influencer marketing untuk memperluas jangkauan melalui rekomendasi dari figur publik. Dengan berbagai strategi ini, pemasaran online dapat meningkatkan visibilitas bisnis dan mendorong pertumbuhan penjualan secara signifikan. Demikianlah pembahasan mengenai menganalisis perilaku konsumen untuk pasar yang spesifik. Dengan memahami pola, kebutuhan, dan preferensi pelanggan, kita dapat merancang strategi pemasaran yang lebih efektif dan tepat sasaran. Semoga wawasan yang telah disampaikan dapat bermanfaat dalam mengembangkan bisnis, mengajar peserta didik, serta menghadapi persaingan pasar yang semakin dinamis. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Seorang guru bukan hanya sekadar pengajar, tetapi juga pembimbing, inspirator, dan pahlawan tanpa tanda jasa. Setiap ilmu yang diberikan hari ini akan menjadi bekal berharga bagi masa depan anak didik. Tetaplah bersemangat, karena setiap usaha dan dedikasi yang diberikan akan melahirkan generasi yang lebih baik dan berdaya saing.
Teruslah menginspirasi dan menyalakan cahaya ilmu.